warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya? Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Faqur rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Allahumma iftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Segala puji dan puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, alhamdulillah, kita masih bisa diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala hadir di majelis ilmu ini. Kita masih bisa bermujarasah, kita masih bisa bermuhajahah. Salawat dan salam semoga Allah curah limpahkan kepada baginda kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, sahabatnya, tabi'in, atba'u tabi'in, dan kepada siapapun yang berpegang teguh terhadap sunnahnya, kepada siapapun yang yakin akan sunnahnya hingga akhir zaman kelak. Para santri rahmati Allah, marilah kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala bukakan pintu-pintu ilmu, agar Allah Subhanahu wa taala bukakan pintu-pintu hikmah. Semoga dengan kita mengkajinya ilmu, bertambah pula keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bertambah pula semangat untuk mengamalkannya dalam kehidupannya. Pada santri rahmati Allah, kita akan lanjutkan kembali kajian daripada kajian kita, kajian kitab Adabul Alim wal Muta'allim karya Hadratus Syekh Imam Hashim Asy'ari. Kita akan lanjutkan pada pembahasan bab keempat, ya, bab baru, yaitu bab fi adabil muta'allimi fi durusihi wa ma ya'tamiduhu ma'a syaihi wa rufqatihi, yaitu bab adab seorang murid terhadap pelajarannya, wa ma ya'tamiduhu, dan apa yang harus dipegang, ma'a syaihi, dan apa yang harus dipegang terhadap syaikhnya, wa rufqatihi, dan teman-temannya. Nah, perbedaannya dengan pembahasan kemarin, kalau kemarin pembahasan tentang bab fi adabil alim wal muta'allim ma'a syaihi, adab seorang murid terhadap gurunya. Kalau sekarang kita akan bahas tentang adab seorang murid terhadap pelajarannya, seperti apa yang harus dipelajari, apa dulu yang harus dipelajari, mulai dari mana kita harus mempelajari, dan sampai mana kita pelajari, gitu. Baik, silahkan dibuka kitabnya di halaman 49. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dunya wal akhirah. Al-babur rabi' fi adabil muta'allim fi durusihi wa ma ya'tamiduhu ma'a syaihi wa rufqatihi wa fi 13 naw'an minal adabi. Adab seorang murid terhadap gurunya, terhadap pelajarannya, ada 13 macam dari adab. Al-awwalu, yang pertama, an yabda bi fardi ain fayuhassilu awalan arba'ata ulumin,
Yang pertama yang diingatkan oleh Imam Hasan Asy'ari bahwa an yabda bi fardhi aini, ketika seorang murid, seorang pelajar, seorang talibul ilm memulai pembelajarannya, memulai belajarnya, maka mulailah pertama dengan bi fardhi ain, fardu ain, ilmu-ilmu yang fardu ain. Fayuhassilu awalan, dan itu akan menghasilkan yang pertama tadi arba'ata ulumin, 4 ilmu. Nah, ini yang disampaikan oleh Imam Hasan Asy'ari. Ya. Yang pertama ilmu dzatil aliyah, ya ilmu tauhid, wa ilmu sifat, mengetahui sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Al-tsalits ilmu fikih, yang ketiga yaitu ilmu fikih. Warabi'u ilmu al-ahwal, ya ilmu tentang keadaan sesuatu. Kalau kita bahas kemarin di kitab Ta'limul Muta'allim bahwa yang harus kita pelajari memang sebenarnya fardu ain. Ada beberapa yang harus dipelajari, yaitu tentang kondisi-kondisi yang memang penting untuk dipelajari. Ketika seorang tersebut ingin sholat, maka ilmu tentang sholat wajib dipelajari. Ketika seorang tersebut ingin melaksanakan haji, maka ilmu tentang haji itu wajib dipelajarinya, dan yang lainnya. Baik, ilmu dzatil aliyah wa yakfihi an ya'taqida annaha mawjudatun qadimatun baqiyatun munazzahatun 'anil naqais. Yang pertama yaitu ilmu tauhid, wa yakfihi, dan mencukupinya, an ya'taqida, untuk meyakini, untuk meyakinkan, annaha, bahwa sesungguhnya ilmu tauhid tersebut maujudatun, atau bahwa Allah Subhanahu wa taala ada, memiliki sifat ada, qadimatun, terdahulu, baqiyatun, yang mana Allah Subhanahu wa taala kekal, munazzahatun, suci, anin naqaisi, dari kekurangan, muttasifatun bisifatil kamalatin, dan itu merupakan sifat-sifat yang sempurna, tidak ada kekurangannya. Nah, itu yang pertama yang wajib dipelajari, mengetahui ma'rifatullah terlebih dahulu, yang wajib dipelajari, yaitu ilmu tauhid. Nah, itu diantara standarisasinya. Yang kedua, wa ilmu sifat, ilmu sifat, mengetahui sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yakfihi an ya'taqida, mencukupkan, an ya'taqida, meyakini, anna dzatul 'aliyah, bahwasannya sifat yang tinggi, muttasifatun, disifatkan, bil qadari, yaitu sifat Allah yang maha kuasa, wal idarati, wal iradati, dan yang mana Allah Subhanahu wa taala menghendaki segala sesuatunya. Ketika Allah Subhanahu wa taala berkata kun fayakun, jadilah maka jadilah. Wal ilm, ataupun memiliki sifatnya ilmu. Wal hayah, dalam kehidupannya. Was sam'i, maha mendengar. Wal basari, maha melihat. Wal kalami, maha berbicara. Wa in zada biza birahinaha minal kitabi was sunnati fa huwa kamalul ilm. Dan ketika kita bertambah birahinah, itu burhan, penjelasan minal kitabi, dari buku-buku, maksudnya dari Al-Qur'an di sini, was sunnati, dan dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa huwa kamalul ilm, dan itulah ilmu yang
sempurna. Jadi mengetahui sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang kedua itu menjadi landasan penting ketika kita mulai terlebih dahulu sebelum memulai pembelajaran yang lain. Yang selanjutnya yaitu yang ketiga, ats-tsalitsu ilmul fiqh wa yakfihi ma yutkinu bihi ta'atahu min taharah wa salatin wa siyamin. Yang ketiga ilmu fikih, wa yakfihi, dan mencukupkannya, ma yutkinu, apa yang mengantarkannya, bihi ta'atuhu, untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, min taharatin, dari taharahnya, bersucinya, wa salatin, dan salat, wa siyamin, dan puasa. Wa in kana lahu malun, jika seorang murid tersebut memiliki harta, ta'allama ma yajibu alaihi fihi, maka pelajarilah apa yang wajib kepadanya. Wala yaqdumu ala amrin, dan jangan mendahului atau jangan mengamalkan sebuah perkara hatta ya'lama hakamallahu ta'ala fihi, dan jangan mengamalkan segala suatu perkara hatta ya'lama hakamallah, sampai mengetahui terlebih dahulu hukum Allah Subhanahu wa taala seperti apa. Apakah dia dalam kondisi, apakah hukum tersebut wajib, apakah hukum tersebut haram, apakah hukum tersebut sunnah, apakah hukum tersebut mubah atau makruh. Maka itu tersebut dipelajari terlebih dahulu. Nah, itu diantara 3 poin. Yang terakhir, poin keempat, al-ilmu ar-rabi'u ilmul ahwal. Ilmu yang keempat yaitu ilmul ahwal wal maqamat, ataupun maqam, wa mukhadi'un nufusi wa maqayidiha, untuk menjauhi makhadi itu, keraguan-keraguan an-nufusi yang ada di dalam jiwanya, wa maqayidiha, dan tipu dayanya, mengatur hawa nafsunya, wa ma yajri majra dzalik, dan ilmu yang berkaitan dengan hal itu maksudnya. Nah, ini yang keempat yang maksudnya. Ilmu hal itu lebih kepada mengkondisikan mentazkiyatun nafsnya, mentazkiyatun dirinya, menyucikan jiwanya gitu. Wa qad dzakara dzalika, dan sungguh telah disebutkan hal itu, kullahu fil al-imam al-Ghazali fi bidayatul hidayah, dan itu semua sudah disebutkan oleh Imam Al-Ghazali di dalam kitabnya yaitu Bidayatul Hidayah. Wa Sayyidu Abdullah bin Tahir, dan disebutkan pula hal yang demikian oleh Sayyid Abdullah bin Tahir fi Sulamut Taufiq, di dalam kitab Sulamut Taufiq rahimahullahu ta'ala. Semoga Allah merahmati mereka berdua. Nah, itu diantara poin-poin pertama yang mana disampaikan oleh Imam Hasyim Asy'ari, bahwa ketika kita memulai ilmu dengan yang fardu ain terlebih dahulu, bahwa Imam Hasyim Asy'ari mengatakan ilmu yang fardu ain itu seperti apa, maka kita akan mendapatkan dalam kitab Adabul Alim wal Muta'allim ini 4. Yang pertama yaitu ilmu tentang tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu tentang mengetahui sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga yaitu tentang ilmu fikih, ya, dan mengetahui hukum-hukumnya seperti apa. Dan yang keempat yaitu ilmu ahwal, kondisi
jiwa kita, tazkiyatun nafsnya. Nah, 4 ini yang diperhatikan sebelum kita memulai ilmu-ilmu yang lainnya. Ya. Baik, kita lanjutkan poin kedua. Wa tsani an yattabi'a fardhu 'aini bi ta'allumihi. Seyogianya kepada para penuntut ilmu, kepada talibul ilm, ketika sudah melakukan atau menuntaskan ilmu-ilmu fardu ainnya, bita'allumihi kitabullahil aziz, dan mengetahui kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an, mempelajari Al-Qur'an. Fayatqanahu itqanan jayyidan, maka mempelajarinya dengan baik, dengan mungkin. Wa yajtahida fi fahmi tafsir, dan untuk senantiasa bersungguh-sungguh dalam memahami tafsirnya, wasairi ulumihi, dan begitu pula ilmu-ilmu yang lainnya. Fa innahu aslul ulumi, karena sesungguhnya Al-Quran, karena sesungguhnya mempelajari Al-Quran aslul ulumi, pokok dari ilmu-ilmu, wa ummuha, dan induknya ilmu, wa ahammuha, dan pentingnya untuk mempelajari mempelajari Al-Quran. Ya. Jadi diantara tadi memulainya dengan mempelajari Al-Quran terlebih dahulu, dengan membaca tafsirnya, dengan membaca ilmu-ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran. Berarti kalau di kita menuntaskan terlebih dahulu dengan membacanya, setelah membacanya baru 9 tahap yang kita mulai dari tasbihun niyah terlebih dahulu, niatnya terlebih dahulu diperhatikan, baru tahsinul qiraahnya, baru setelah itu tilawah dan tadabburnya, setelah itu tarjamahnya, sampai kepada mewariskannya. Nah, itu diantara kenapa kita penting untuk mempelajari Al-Quran terlebih dahulu. Thumma yahfidhu min kulli fannin mukhtasarin yajma'u fi bai'. Nah, kemudian untuk dihafalnya min kulli fannin mukhtasarin, dari materi-materi yang mukhtasar, yang mudah terlebih dahulu, yang ringkas terlebih dahulu. Jadi pembelajarannya bertahap, dari materi-materi yang mudah terlebih dahulu gitu. Begitu juga dengan di pesantren kita, nggak mungkin kelas 7 itu materinya materi kelas 12, nanti yang kelas 12 materi-materi kelas 7, jomplang. Kelas 7 langsung belajar usul fikih, langsung belajar kutubus sittah, langsung belajar ilmu balaghah. Ya, itu sesuaikan terlebih dahulu, mulai dari yang terlebih dahulu, mulai dari yang mudah-mudah terlebih dahulu, atau yang di sini dikatakan mukhtasar terlebih dahulu, yang ringkas-ringkas terlebih dahulu. Agar apa? Agar ketika kita mempelajari mudah dan menyenangkan gitu. Yajma'u fihi baina tarafaihi, dan maksudnya jangan yang terlalu panjang-panjang gitu ya. Minal hadis, dari hadis, wa ulumihi, ataupun fikih, wal usulain, ataupun usul fikih, wan nahwi, ataupun nahunya, was sarfi, ataupun sarafnya. Nah, ini langsung disebutkan oleh Imam Syari ilmu-ilmu apa saja yang memang wajib dipelajari terlebih dahulu. Tapi tingkatan untuk pertama, untuk memulainya dari yang ringkas terlebih dahulu gitu. Wala yasbuluhu dzalika kullihi an dirasatil Qur'an, jangan menyibukkan hal-hal tersebut an dirasatil Qur'an,
menyibukkan pembelajaran-pembelajaran yang tadi yang disebutkan dengan pembelajaran bersama Al-Quran, wa ta'ahudihi, dan untuk menjaganya Al-Quran, wa mulazamatihi, untuk bermulazamah, senantiasa membacanya, warada minhu kulla yaumin, ataupun mempelajarinya setiap hari, wal yahdir min nisyanihi ba'da hafidhahnya. Nah, ini yang ditekankan oleh Imam Hasan Asy'ari. Jadi pembelajaran Qur'annya jangan sampai dihilangkan, terutama tadi ketika sudah belajar Al-Quran, ta'ahud, terus dijaga agar istiqomah dalam mempelajari Al-Qur'annya, wa mulazamah, dan senantiasa terus, warada minhu kulla yaumin, dan mempelajarinya setiap hari. Nah, mengingatkan bahwa Imam Hasan Asy'ari, wal yahdir, perhatikan, hati-hati, awas, jangan sampai nisyan, kita lupa ketika hafalan kita hafalan Al-Qur'annya, ba'da hafidhatihi, ketika sudah menghafalnya, faqad warada fihi ahadits, dan mengulang-ulang mempelajari hadis-hadis tujzaru anhu, yang berkaitan dengannya, dengan hal tersebut. Nah, itu diantara tadi hadis-hadis yang bikin semangat untuk mempelajari Al-Quran. Wa yastaghila bi syarhi tilkal mahfuzati 'alal masyayikh, dan menyibukkan, hendaknya seorang murid menyibukkan dengan bisyarhi, penjelasan tilkal mahfuzat, apa-apa yang sudah dihafal, 'alal masyayikh, terhadap gurunya, wal yahdir minal i'timadi fi dzalika, dan hati-hati, diingatkan oleh Imam Hasan Asy'ari, minal i'timad, dari keyakinan ataupun pegangan-pegangan, fi dzalikal kitab ibtida'i, dari kitab yang permulaan, bal ya'tamidu fi kulli fannin, bahkan ya'tamidu, untuk memegang, fi kulli fannin, materi-materi yang, man huwa ahsanu ta'liman, siapa orangnya yang pengajaran dengan baik, lahu wa aktsaru tahqiqan fihi, dan bukan hanya mengajarkannya tapi mempraktikkannya di dalam kehidupannya, wa yura'iya fil masyahidin, dan menjaga dari memilih guru-guru yang masyayikhuddin, agamanya bagus, wal ilm, dan ilmunya bagus, wasyafaqah, kasih sayangnya, wa ghairaha, dan selain, wal ya'khudh minal hifdzi, hendaknya ketika seorang murid menghafal, wasyarhi, dan menjelaskannya, ma yumkinuhu, apa yang ia mampu, wa yutiquhu halahu min ghairi iktsarin, hendaknya kondisinya untuk jangan terlalu banyak-banyak terlebih dahulu, porsinya itu jangan terlalu banyak ketika memulai, mumallin, karena akan menjadi jenuh, bosan gitu, wala taksirin, dan juga jangan wala taksirin makhallin, dan jangan terlalu banyaklah porsinya gitu, biju dari tahsil, nanti akan mengurangi atau dari mengurangi dari tujuannya, hasilnya gitu. Itu cukup di antara poin-poin ini. Jadi inti dari poin kedua ini, ketika kita memulai pembelajaran sesuatu, terutama tadi perhatikan pembelajaran bersama Al-Qur'annya, dan perhatikan mulai dari yang ringkas-ringkas terlebih dahulu, mulai dari yang mudah-mudah terlebih dahulu, agar kita tidak merasa bosan, agar kita tidak merasa jenuh, maka mulailah dari yang mudah-mudah terlebih dahulu.
Mungkin cukup dari 2 poin ini yang telah dibahas oleh Imam Hasyim Asy'ari. Wallahu a'lam bishawab, wallahu muwaffiq ila ma tariq, wallahu ya'khudhu bi aydina ila ma fi khairil islam wal muslimin. Nasrun minallahi wa fathun qarib. Kita tutup dengan kafaratul majlis dan hamdalah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.